Pergi, atau pecutan terakhir ini akan mendarat di tubuhmu, ancam kakek itu. Wanita itu menyeringai ke arahku, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang. Ia menjilat-jilat wajah Khalid. Akan kubawa anak ini, ucapnya terus menjilat wajah anakku. Bagiku itu sungguh pemandangan yang menyakitkan sekaligus menyeramkan. Aku kecewa terhadap diriku sendiri. Sebagai seorang ayah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakku. Kakak itu membungkuk. Ia mengulurkan tangannya ke tanah. Di saat itu, aku baru tersadar sejak kapan aspal jalan bisa berubah menjadi tanah. Kuperhatikan lagi tangannya. Terlihat tidak biasa, agak panjang. Kutepis segala prasangka negatif pada kakek itu. Dalam pikiran ini, hanya satu. Yang terpenting, Khalid bisa terselamatkan. Siapapun ia, selama bisa membantu menyelamatkan anakku, aku benar-benar berterima kasih. Telapak tangannya yang besar itu kini sudah menggenggam tanah. Ia memejamkan matanya, lalu bergumam pelan sekali, seperti sedang membaca sesuatu dengan cepat. Hembusan angin yang kuat terdengar dari mulutnya, meniup tanah yang ada di genggamannya. Matanya terbuka lebar, melotot ke arah wanita itu. Dengan ayunan yang sangat cepat, ia melemparkan tanah itu ke mobil, hingga mengenai wanita itu. Panas, panas, panas. Wanita itu menjerit kesakitan. Kukunya yang panjang itu terus menggaruk-garuk tubuhnya. Darah segar mengalir dari keningnya. Rembesan darah membuat pakaiannya menjadi semakin merah. Bahkan tetesan darahnya mengenai tubuh anakku. Bau anyir menyeruak menusuk hidungku. Perutku mual, terlebih ketika melihat tubuh anakku sudah diselimuti darah. Aku sudah tak sanggup lagi menahannya, hingga akhirnya dia muntah. Pergi, pergi, ucap kakek itu. Dengan mata yang sedikit berkunang-kunang, kulihat wanita itu terbang keluar dari mobil. Aku akan kembali untuk mengambil anak ini, ucapnya sebelum menghilang. Kakak itu menuntunku berjalan mendekati mobil, membuka pintu depan. Bau anyir kembali tercium dari dalam mobil. Aku berusaha menahannya, namun belum berani masuk ke dalam mobil. Khalid pun masih tak sadarkan diri. Dengan tubuh masih diselimuti darah, kakak itu berjalan mengitari mobil, lalu membuka pintu di samping Khalid. Ia memejamkan matanya sambil memegang kening anakku. Darah itu hilang seketika. Jaga anak ini baik-baik ya, pesan kakek itu. Iya kek, jawabku. Anak ini pasti kuat, ucapnya sambil memegang pundak Khalid. Apakah kamu tidak ingat dengan wanita iblis itu? Sambungnya. Pertanyaan yang dilontarkannya itu membuat aku bingung. Apa maksudnya kek? Kataku. Dia berasal dari masa lalu kamu. Kelak kamu akan ingat siapa wanita iblis itu. Tugasmu sekarang hanya menjaga anak ini, kata kakek. Iya kek, baik, balasku sambil mengangguk pelan. Masih tak mengerti maksud ucapannya. Nanti kamu tinggal jalan lurus, tidak perlu menoleh ke kanan kiri sampai melihat ada cahaya terang, ucap kakek itu, lalu berjalan ke belakang mobil. Khalid pun tersadar. Aku langsung mengelus-ngelus rambutnya. Abah, ayo pulang bah, kata anakku. Entah kenapa, aku merindukan suara imutnya itu. Iya sayang, sebentar, kataku. Aku keluar mobil, mencari keberadaan kakek itu. Namun ia sudah menghilang entah kemana. Lalu, kembali ke kursi pengemudi, dan menarik nafas panjang. Tangan ini masih gemetar ketika memegang tuas porselening. Tak terasa, air mata pun mengalir setelah melalui kejadian menyeramkan tadi. Jika tidak ada kakek itu, mungkin kami berdua tidak akan selamat. Tiba-tiba, Khalid memegang tanganku.
"Abah, jangan menangis. Ayo pulang, Bah," ucapnya dengan senyum mengembang. Tak kusangka, ia bisa begitu tenang setelah apa yang terjadi. Iya sayang," jawabku. Ku nyalakan mobil, kemudian melaju menyusuri jalan. Ku perlambat laju mobil, karena jalannya masih bergelombang. Pikiranku masih menerawang, masih belum bisa mencerna semua keanehan ini. Aspal yang tiba-tiba berubah menjadi tanah, perumahan yang menghilang, berganti dengan deretan pepohonan. Tak ada satupun kendaraan yang lewat, jalanan gelap, tanpa ada satupun penerangan. Hanya lampu depan mobilku saja yang bisa diandalkan. Apakah aku berpindah tempat? Dan tiba-tiba, terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan, dan tanpa sengaja, lampu depan mobil menyorotnya. Astagfirullahaladzim. Aku melihat dia berdiri dengan kaki yang patah terbalik. Banyak bercak darah yang terlihat di pakaiannya. Lehernya patah, membuat kepalanya miring ke samping. Yang paling tidak bisa kulupakan adalah wajahnya. Ia tidak memiliki mata, hidung, dan mulut. Rata tertutup gumpalan daging dan darah. Ia hanya berdiri. Di dekatnya ada sepeda motor yang hancur. Aku jadi teringat dengan pria pengendara sepeda motor yang sempat menegurku. Iya, bajunya mirip sekali. Ku percepat laju mobil dan melewatinya. Pikiranku melayang. Siapa pria tadi? Apakah ia sudah mati? Kenapa tempat ini aneh sekali? Aku di mana? Rasanya, kepala ini mau pecah memikirkan semua ini. Abah, panggil Khalid. Suaranya itu seperti obat penenang bagiku. Iya nak, balasku seraya menatap wajahnya. Itu udah deket, Bah, balas Khalid menunjuk ke depan. Dari kejauhan, terlihat ada cahaya. Aku pun teringat dengan pesan kakek itu untuk mencari cahaya. Mungkin ini yang ia maksud. Semakin mendekat, cahayanya semakin terang. Abah, panggil Khalid. Aku kembali menoleh padanya. Terlihat wajahnya bersinar, seperti memantulkan cahaya. Ia menyurai senyum, senyuman yang menghangatkan tubuh ini. Sampai aku tak sadar sudah masuk ke dalam cahaya itu. Silau sekali, membuat mataku terpejam seketika. Dengan mata tertutup, kurasakan mobil terus melaju melewati jalan bercahaya dan menyilaukan ini. Mas. Terdengar suara orang memanggilku. Aku pun tersadar dan membuka mata dengan posisi berbaring di atas aspal. Spontan aku berteriak ketika merasakan sakit di sekujur tubuh. Alhamdulillah sadar. Kepala ini terasa berat, pusing sekali. Kulihat sekitar, sudah banyak orang mengurumuliku. Ada apa ini? Tanyaku sambil memegang kepala. Ada cairan kental di kepala. Kulihat telapak tangan sudah berwarna merah darah. Tadi mobil Mas menabrak pohon, balas seorang bapak yang duduk di dekatku. Bapak itu membantuku bangkit. Dengan memegang punggungku, dibantu oleh beberapa orang lain. Aku hanya bisa duduk dengan kaki terjulur lurus ke depan di pinggir jalan. Kembali kuedarkan pandangan. Kini, aku bisa melihat mobil dengan jelas. Ringsek bagian depannya hancur menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Kulihat ada beberapa mainan tergeletak di dekatnya. Aku pun tersadar. Khalid? Mana Khalid? Tanyaku panik ketika tidak melihat keberadaan anakku. Tak seorang pun menjawab pertanyaanku. Raut wajah bapak yang dari tadi menemaniku pun berubah. Ada gurat kesedihan yang terpancar. Pak, anak saya di mana, Pak? Aku berusaha berdiri, tapi dicegah oleh bapak itu. Mas tenang dulu, kata bapak itu. Aku masih panik karena tak bisa melihat Khalid. Kenapa anak saya, Pak? Tanyaku lagi. Mas tenang dulu. Tadi anaknya sudah dibawa ke rumah sakit, balas bapak itu. Apa? Bisa tolong antar saya ke sana, Pak? Pintaku. Antarin aja, Pak. Seorang ibu yang berdiri di dekatku meminta bapak itu untuk mengantarku. Tunggu sebentar ya, saya ambil motor. Bapak itu pergi ke rumahnya. Aku berusaha berdiri, tapi kaki ini masih terasa sakit.
hingga akhirnya harus dibopong oleh salah satu warga duduk di teras rumahnya. Seseorang menyerahkan ponsel dan dompetku yang sempat tertinggal di mobil. Ingin rasanya menelpon ibu, tapi aku masih belum mengetahui kondisi Khalid. Suara klakson motor memanggilku. Bapak tadi sudah ada di depan. Aku pun dibopong dan dinaikkan ke sepeda motor. "Mas, pegangan ya," perintah bapak itu. "Iya pak," jawabku. Motor pun melaju, meninggalkan kerumunan warga. "Pak, gimana kondisi anak saya sebelum dibawa?" tanyaku. "Dia pingsan mas," sahutnya. "Apa dia baik-baik saja mas?" tanyaku lagi. "Saya nggak ngerti mas, nanti mas bisa lihat langsung di rumah sakit," jawabnya. "Rumah sakit mana ya pak?" tanyaku. "Itu rumah sakit Bunda dekat sini," jawabnya. Tak kurang dari 10 menit, kami pun sudah sampai di rumah sakit. Bapak itu memarkirkan sepeda motornya di depan IGD. Ku tatap tulisan instalasi gawat darurat sambil terus berdoa semoga Khalid baik-baik saja di dalam sana. Ingin rasanya melangkahkan kaki ke dalam. Namun, kaki ini masih terasa lemas. Lagi pula aku masih belum sanggup menerima kenyataan jika terjadi sesuatu kepada anakku. Tak lama, bapak tadi datang, membantuku berjalan ke dalam IGD. Seseorang perawat sedang berdiri di depan ruangan IGD. Melihat aku sedang dibopong, ia langsung menghampiri kami. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya perawat itu. Sus, tadi ada yang bawa anak kecil korban kecelakaan ke sini," tanyaku. "Ada, Pak. Apa itu anaknya Mas?" "Iya. Sekarang anaknya sedang dalam perawatan intensif. Jadi Bapak nggak bisa melihat ke dalam," jawab perawat itu. "Bagaimana kondisinya?" tanyaku. "Kondisinya baik-baik saja, Pak." Perawat itu berusaha menenangkanku. "Apa saya boleh menunggu di sini?" tanyaku. "Apa Bapak juga mengalami luka?" tanya perawat itu sembari melihat noda darah di pundakku. "Iya, Sus. Kepala bagian belakangnya berdarah tadi," balas si bapak. Saking paniknya, aku sampai lupa dengan luka itu. "Sebaiknya Bapak diperiksa dulu." Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan, lalu memeriksa keadaanku. Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan, lalu memeriksa keadaanku, mulai dari bagian kepala hingga kaki. "Ini sepertinya hanya luka di kepala saja," ucapnya sambil menuangkan alkohol di atas kapas. Rasanya pedih ketika kapas itu menyentuh lukaku. Setelah dibersihkan dan diperban, aku diperbolehkan untuk kembali ke depan ruang IGD. "Pak, sebaiknya Bapak pulang. Nggak usah ikut menunggu di sini," ucapku pada bapak yang dari tadi menemaniku. Iya mas," balasnya. "Boleh saya tahu siapa nama Bapak dan minta nomor teleponnya?" kata perawat itu. Aku sampai lupa tidak menanyakan namanya dari tadi. "Nama saya Deden," ucapnya, lalu mengeja satu persatu nomor teleponnya. "Terima kasih Pak, maaf sekali sudah merepotkan," kataku. "Enggak apa-apa mas, semoga anaknya baik-baik saja." Pak Deden tersenyum, lalu pamit pulang. Aku terus menatap layar ponsel, masih ragu untuk menghubungi ibu. Ku tarik nafas panjang, lalu memberanikan diri untuk menelponnya. Telepon pun diangkat. "Assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam. Ada apa Dar? Tumben telepon malam-malam?" tanya ibu. "Bu," bibirku bergemetar menahan tangis. "Dar, kenapa? Kenapa Dar?" tanya ibu. Air mataku mulai jatuh. "Kaidar kecelakaan Bu." "Innalillahi. Kamu gak apa-apa kan Dar?" kata ibu. "Gak apa-apa, tapi..." Aku tak sanggup memberitahu ibu tentang kondisi Khalid. "Tapi apa Dar?" "Khalid lagi dirawat di IGD Bu." Tangisku pecah. "Sekarang kamu di mana?" Terdengar jelas ada kepanikan di suara ibu. Di rumah sakit Bunda Bu," balasku terisak. "Ibu kesana sekarang." Telepon pun ditutup.
Selang 15 menit kemudian, ibu sudah tiba di rumah sakit. Dia masuk ke ruang IGD dengan tergopoh-gopoh. "Mana Khalid, Dar?" tanyanya dengan nafas tersengal-sengal. "Masih di dalam, Bu," jawabku. "Kamu ini gimana sih? Bawa mobil gak hati-hati?" omelnya. "Maaf, Bu, aku juga gak tahu. Semuanya serba aneh, Bu," jawabku. Serba aneh gimana?" tanya ibuku. "Aku gak tahu gimana kejadiannya, sampai mobil nabrak pohon di samping irigasi," kataku. "Gak tahu gimana sih? Jangan bikin ibu bingung. Kan kamu yang nyetir," bentak ibu. "Yang aku ingat, ada suara benturan. Terus tiba-tiba kaca depan mobil penuh darah, Bu." "Kamu nabrak orang?" tanya ibu. "Enggak, Bu, enggak nabrak orang. Aku bingung juga gimana jelasinnya. Soalnya situasinya aneh. Jalan yang tadinya rame tiba-tiba sepi, Bu. Terus datang wanita iblis itu," kataku. "Wanita iblis?" tanya ibu. "Iya, wanita yang..." Ucapanku terpotong ketika melihat dokter keluar dari ruang IGD. Spontan aku langsung menanyakan kondisi Khalid. "Dok, gimana anak saya, Dok?" kataku. Iya, Dok. Gimana kondisi cucu saya?" tanya ibu. "Anak yang kuat. Dia baik-baik saja. Sekarang kami akan pindahkan ke ruang perawatan," balas dokter itu dengan suara tenang. Tak lama, terlihat perawat membawa Khalid keluar. Ini pertama kali aku bisa melihat kondisinya secara langsung. Ia masih tak sadarkan diri. Ada perban yang mengitari kepala dan kakinya. Perawat itu terus mendorong Brancar melalui selasar rumah sakit. Aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Ia baru berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Kami pun masuk ke dalam ruangan itu, sebuah ruangan yang cukup nyaman, dengan sofa besar dan pendingin ruangan. "Sus, apa saya boleh menunggu di sini?" tanyaku pada perawat itu. "Boleh, Mas. Jika terjadi sesuatu, bisa ditekan ini ya," ucap perawat itu sambil menunjukkan tombol merah di dekat Brancar. Kemudian, ia keluar dari ruangan. Aku dan ibu masih menjaga jarak, tidak berani menyentuh Khalid. Kami pun akhirnya duduk di sofa. "Khalid, yang kuat ya," gumamku pelan, seraya menatap tubuhnya yang kecil yang terbaring di atas belangkar. "Cucu ibu pasti kuat," ibu pun ikut menyemangati. "Dar, tadi kamu bilang apa?" tanya ibu. "Apa, Bu? Wanita iblis?" "Oh iya, wanita iblis itu bilang mau bawa Khalid, Bu," jawabku. "Ciri-cirinya gimana, Dar?" tanya ibu lagi. Wajah ibu tampak serius. "Rambutnya panjang, Bu. Wajahnya hancur. Banyak darah menetes di bajunya," jawabku. "Merah kan? Dan lidahnya menjulur," ibu memotong ucapanku. "Kok ibu bisa tahu?" tanyaku. "Ternyata dia balik lagi. Ibu pikir udah pergi," jawab ibu. Apa, Bu? Maksudnya?" tanyaku. "Dia itu wanita dari masa lalu ayah kamu," jawab ibu. "Wanita dari masa lalu?" ucapan ibu sama dengan kakak itu. "Jadi dia juga datang, Bu?" tanyaku. "Ibu juga tahu tentang kakak itu. Dia yang menjaga keluarga ayah kamu," jawab ibu. "Kenapa aku gak ingat ya, Bu?" tanyaku. "Soalnya itu keinginan ayah kamu sebelum meninggal," kata ibu. "Jadi wanita itu yang membunuh ayah?" tanyaku. Ibu pun terdiam, lalu menghela nafas panjang. Semua berawal dari kejadian setengah abad lalu. Ibu pun mulai bercerita. "Dulu, sebelum ayah lahir, ada seorang kembang desa bernama Rahmi. Kecantikannya banyak membuat banyak pria tergila-gila. Tidak hanya di desa tempat ayah tinggal, tapi sampai ke desa-desa tetangga," cerita ibu. Singkat cerita, Rahmi akhirnya menikahi anak kepala desa. Sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama. Suaminya meninggal dunia seminggu usai pernikahan. Beberapa bulan kemudian, seseorang dari kota datang untuk menikahinya. Kejadian naas pun berulang. Suaminya ditemukan tewas tenggelam di sungai dekat rumahnya.
Kejadian terus berulang sampai dia menikah untuk ke-7 kalinya. Semuanya tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, sakit, bahkan bunuh diri. Warga desa menaruh curiga kalau suami-suaminya itu ditumbalkan untuk kecantikannya, sehingga warga pun mulai mengucilkannya. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan warga setiap kali Rahmi berjalan keluar rumah. Hingga akhirnya, dia tidak terlihat keluar rumah selama seminggu. Beberapa warga penasaran dengan kondisinya, kemudian mendatangi rumah Rahmi. Bau busuk menyeruak ketika mereka berdiri di depan pintu rumahnya. Salah seorang warga kemudian mengintip ke jendela. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Tubuh Rahmi sudah membusuk, tergantung di ruangan depan. Cairan berwarna hitam terus menetes dari tubuhnya. Dengan cepat, mereka melapor ke kepala desa. Warga mulai berkerumunan di depan rumahnya. Kepala desa meminta warga untuk mendobrak pintu depan. Bau busuk semakin menyengat ketika pintu terbuka. Beberapa warga yang tidak tahan memilih untuk menjauh. Kepala desa dengan beberapa warga masuk ke dalam rumah, menurunkan jasad Rahmi yang tergantung. Kemudian dibungkus dengan kain yang tebal dan plastik. Tanpa sengaja, kepala desa menemukan sepucuk surat di meja ruangan tengah. Ia pun membuka surat itu dan tertulis, "Siapapun yang masuk ke rumah ini, maka nasibnya akan sama denganku." Tulis surat itu. Ada noda merah yang sudah menghitam di sudut kertas itu. Kepala desa tersenyum kecut ketika membacanya, lalu membakar surat itu. Jasad Rahmi langsung dibawa ke halaman belakang rumah. Di sana, kepala desa memerintahkan untuk membuat lubang galian. Akhirnya, Rahmi dikuburkan di sana tanpa dimandikan dan disolatkan. Di malam harinya, teror pun dimulai. Rahmi gentayangan menghantui warga desa, terutama orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Sampai satu persatu dari mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Hanya menyisakan kepala desa. Rahmi mulai meneror rumah kepala desa. Segala upaya sudah dilakukan warga untuk mengusirnya, mulai dari mendatangkan orang pintar sampai ustadz. Namun tak ada satupun yang berhasil. Bahkan salah satu orang pintar yang berusaha mengusirnya ditemukan tewas menggantung di rumahnya. Kepala desa mulai jatuh sakit. Sudah dibawa berobat kemanapun, tetap tidak sembuh. Sampai akhirnya, dia pun meninggal dunia. Setelah kematian kepala desa, Rahmi pun menghilang. Semenjak itu, warga melarang siapapun masuk ke dalam rumah Rahmi. Bahkan untuk sekedar masuk ke halaman rumahnya. Sampai apa, Bu? Tanyaku penasaran. Ibu kembali menghela nafas. Sampai ayahmu dan teman-temannya melanggarnya, jawab ibu. Ibu kembali bercerita. Waktu itu, ayah kamu masih muda. Pokoknya lagi nakal-nakalnya. Kakek sudah melarang jangan main deket-deket sama rumah Rahmi. Sayangnya, ayah kamu dan teman-temannya malah masuk ke sana. Mereka tidak tahu kalau kenakalannya waktu itu malah menimbulkan malapetaka. Cerita ibu. Malapetaka? Tanyaku. Satu persatu teman ayah kamu tewas mengenaskan. Mulai dari penyakit aneh sampai kecelakaan tunggal. Sampai akhirnya sisa ayah kamu aja. Rahmi mulai datang meneror. Kakek kamu yang merupakan kiai desa berusaha mengusirnya, ucap ibu. Apa berhasil, Bu? Tanyaku. Enggak, Rahmi ternyata jauh lebih kuat, jawab ibu. Terus bagaimana cara ayah bisa lolos dari maut? Tanyaku lagi. Itu semua berkat pengorbanan kakek kamu. Beliau melakukan sholat tahajud selama 40 hari, memohon agar diselamatkan dari Rahmi. Lambat laun, terornya berkurang. Menjelang hari ke-40, Rahmi tidak lagi meneror. Walaupun karena kelelahan, kakek kamu mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia, cerita ibu. Lalu, apa hubungannya dengan Kaidar, Bu? Tanyaku. Awalnya, ayah sama ibu mengira Rahmi sudah menghilang dan tidak lagi mengejar ayah kamu.
Tapi perkiraan kita salah. Dia malah mengincar kamu. Ah, aku? Tanyaku. Aku pun kaget. Iya, ibu baru sadar pas kamu berumur 1 tahun. Tingkah kamu aneh, selalu menangis kencang setiap malam. Ayah kamu yang curiga, kemudian memanggil seorang ustadz. Dari dialah, akhirnya terungkap bahwa Rahmi sudah mengikuti sejak lahir. Dia ingin menjadikanmu sebagai anaknya, kata ibu. Apa? Anaknya? Tanyaku. Aku pun terkejut sampai menelan ludah. Beberapa kali dia berusaha membawa kamu, kata ibu. Apa? Maksud ibu menculik Haidar? Tanyaku. Enggak, dia ingin membawa jiwa kamu, sehingga kamu pun mulai sakit-sakitan, jawab ibu. Lalu, bagaimana Haidar bisa terlepas dari jeratannya, Bu? Tanyaku. Jangan-jangan ayah juga ngelakuin itu, Bu, sambungku. Mata ibu mulai berkaca-kaca. Itu menjadi hari terberat dalam hidup ibu. Ibu harus menjaga kamu, terus membawa kamu kemanapun ibu pergi. Sedangkan ayah melakukan cara yang sama dengan kakek. Sayangnya, ayah kamu gak sekuat kakek dulu. Waktu malam ke-35, rasa kantuk menyerang begitu dahsyat. Ibu tertidur, begitu pula dengan ayah. Esok malamnya, Rahmi datang dan mengamuk berusaha melukai ayah kamu. Sampai ayah kamu menyuruh ibu pergi ke rumah nenek. Cerita ibu lagi. Jadi ayah yang menghadapi Rahmi sendirian. Terus gimana, Bu? Tanyaku. Dia baik-baik saja. Dengan bantuan Pak Ustadz berhasil mengusir Rahmi pergi. Tapi apa, Bu? Sepulangnya dari rumah kita, Pak Ustadz meninggal dunia, jatuh dari motornya, ucap ibu. Innalillahi. Apakah itu ulahnya? Kataku. Dugaan ibu, itu semua ulah Rahmi, jawab ibu. Ibu bilang ayah meninggal waktu Haidar umur 2 tahun. Apa itu ada hubungannya dengan Rahmi? Kataku lagi. Semenjak malam itu, ayah kamu juga mulai sakit-sakitan. Dia sudah berusaha menahan rasa sakitnya selama 1 tahun, tapi akhirnya menyerah juga. Sekarang ibu khawatir sama kamu dan Khalid, kata ibu. Kutatap wajah Khalid yang masih belum sadarkan diri. Tak terasa butiran air bening jatuh di sudut mataku. Kalau Rahmi mengincar Khalid, insya Allah Haidar siap, Bu. Haidar juga bakal ngelakuin hal yang sama dengan ayah dan kakek, kataku. Tadi kamu bilang ketemu dengan kakek-kakek, kata ibu. Iya, Bu, kakek itu yang mengusir Rahmi waktu mau bawa Khalid, jawabku. Apa dia ngomong sesuatu? Tanya ibu. Dia bilang kalau Haidar bakal tahu tentang Rahmi dan harus menjaga Khalid. Dia juga bilang kalau Khalid pasti kuat, jawabku. Semoga saja Rahmi tidak balik lagi. Cukup sampai di sini saja. Ibu gak mau kehilangan kamu, Dar, ucap ibu. Iya, Bu, Haidar juga gak mau kalah sama dia, ucapku. Ya sudah, sekarang sholat isya dulu. Sudah jam segini, kata ibu. Iya, Bu, jawabku. Kamu masih sakit gak? Tanya ibu. Aman, Bu, palingan sakit sedikit doang, sahutku seraya bangkit. Aku dan ibu pun mengambil wudhu di kamar mandi. Setelah itu, kami pergi ke musola rumah sakit, yang ternyata letaknya tak jauh dari ruang inap. Setelah sholat isya, kami kembali ke kamar. Aku sungguh terkejut ketika membuka pintu. Khalid menyambutku dengan senyuman manisnya. Abah, ucapnya pelan. Air mata bahagia pun jatuh. Bergegas, aku menghampirinya. Abah jangan nangis ya, bisik Khalid ketika aku memeluk tubuhnya. Iya sayang, jawabku. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan. Ternyata ibu pun ikut menangis. Nenek juga jangan menangis, kata Khalid. Iya, jawab ibu. Ibu pun tersenyum, berusaha menahan air matanya. Abah,
Panggil Khalid. Iya sayang, jawabku. Aku kasihan, kata Khalid. Kasihan kenapa? Kataku. Itu. Khalid menunjuk jendela kamar yang terbuka. Spontan aku dan ibu menoleh ke sana. Ada apa? Tanyaku. Dari tadi ada ibu-ibu berdiri pingin masuk, kata Khalid. Ibu-ibu? Tanyaku. Iya bah, jawab Khalid. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun melirik ke arah ibu. Sayang, bilang sama ibu-ibunya suruh pergi, ucap ibu. Nenek, katanya dia nggak mau, ucap Khalid. Dengan cepat, aku menutup gordennya. Terdengar suara jendela dipukul dengan keras. Dia marah abah, kata Khalid. Apa dia pakai baju merah? Tanyaku. Aku sungguh khawatir kalau sosok di balik jendela itu Rahmi. Khalid menggelengkan kepala. Seketika itu, nafasku langsung lega. Terus, pakai baju apa? Tanyaku lagi. Pakai baju putih, bah, jawab Khalid. Apa dia masih di sana? Tanyaku lagi. Khalid kembali menggelengkan kepala. Udah pergi, bah, ucap Khalid. Khalid menengok ke arah jendela dan tersenyum. Ibu-ibunya sudah masuk, abah, kata Khalid. Seketika itu, bulu kuduku merinding, terutama di bagian pundak kanan. Sekarang, dia lagi ngapain? Tanyaku kepada Khalid. Aku mulai penasaran. Lagi duduk di kursi, bah, kata Khalid. Khalid menatap kursi di pojok ruangan dekat jendela. Bilang sama dia, jangan di sini, ucap ibu. Kasihan, Nek. Dedek bayinya kedinginan kalau di luar, jawab Khalid. Jantungku mulai berdebar kencang. Kulirik kursi itu dengan ekor mata, lalu bergerak menjauh, dekat dengan ibu. Kenapa kamu, Dar? Tanya ibu dengan senyuman meledek. Takut, Bu, sahutku. Kamu ini gimana sih, Dar? Baru segitu aja sudah takut, kata ibu. Udah, jangan dibahas. Kucubit pelan perut ibu. Sayang, malam ini minta ibu itu nemenin abah tidur, pinta ibu. Ibu, aku melotot ke arahnya. Iya, Nek, iya. Bibir kecil Khalid mengembang. Jangan dong, sayang, kataku. Tiba-tiba ibu tertawa. Dari dulu masih penakut, ledek ibu. Aku hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan mereka berdua. Di sisi lain, aku sangat senang bisa melihat senyuman Khalid lagi. Sayang, kamu tidur ya, sudah malam, kataku. Kutarik kursi kecil, duduk di sampingnya, mengelus-elus rambutnya. Matanya mulai terpejam. Tak lama, ia pun tertidur. Ibu sudah berbaring di sofa panjang. Sepertinya ia sengaja untuk memintaku tidur di kursi pojok, tempat wanita dan bayinya duduk. Aku tak kehabisan akal. Ku duduk di samping berangkar, lalu membaringkan kepala tepat di samping tubuh Khalid. Ku pejamkan mata. Belum sempat tertidur, ada sentuhan halus di tangan. Sentuhan yang terasa begitu dingin. Dengan mata setengah terbuka, kulihat ada seseorang yang sedang berdiri di seberang. Rambutnya panjang dan mengenakan gaun putih. Persis dengan apa yang dibilang Khalid tentang wanita itu. Spontan aku buka mata lebar-lebar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kembali ku pejamkan mata. Kejadian itu pun berulang. Sampai akhirnya aku membaca ayat kursi berulang kali dengan mata terpejam. Tak terasa, aku pun tertidur. Dar, bangun. Ibu menggoyang-goyangkan tubuhku. Mataku terasa berat, sulit sekali terbuka. Punggung pun terasa pegal karena posisi tidur yang kurang nyaman. Aku merigis kesakitan. Ternyata tidak hanya punggungku saja yang sakit. Kaki dan lengan pun terasa sakit, ditambah kepala yang pusing sekali. Kenapa kamu teriak, Dar? Tanya ibu. Badan sakit semua, Bu. Lagian, ibu pakai digoyang-goyangin segala,
protesku. Mungkin baru kerasa efek kecelakaan kemarin. Ya sudah, tiduran aja dulu di sofa, perintah ibu. Ibu juga jahat sama anak sendiri. Sudah tahu habis kecelakaan, tempat tidur aja diserobot. Keluhku seraya berjalan ke sofa.